Plumbon, meninggal. Dan ujian itu bertingkat-tingkat, bahkan sampai 100 tingkat. Seseorang yang barangkali selamat tingkatan yang pertama belum tentu selamat tingkatan yang kedua. Selamat tingkatan yang kedua belum tentu selamat tingkatan ketiga, dan seterusnya. Bahkan kadang kita dihadapkan pada ujian itu satu hari bisa 17 macam ujian, bahkan lebih. Nah, orang yang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah misalkan, kalau musibah kan ujian yang tidak mengenakkan, dia akan tetap tenang, tetap merasa ya tenang hatinya, nyaman, tentrem, tidak berkeluh kesah, sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, itu salah satu tujuannya itu kan agar hambanya bisa bersabar, mampu bersabar. Agar apa? Agar derajatnya bisa ditinggikan, dinaikkan, pahalanya bisa dilipatkan, dosa-dosanya bisa dihapuskan. Kata Rasulullah, nanti ketika orang ahlul musibah yang akrab mendapatkan musibah dengan orang-orang yang seolah-olah dalam hidupnya itu sepi dari musibah, sama-sama masuk surga karena sama-sama soleh, sama-sama punya amal. Itu orang-orang yang ketika di dunia, ketika mereka sama-sama masuk surga ya, ketika mereka sama-sama masuk surga, orang yang seolah-olah sepi dari musibah itu iri kepada orang yang sering dapat musibah. Karena ternyata orang yang dapat musibah, yang akrab dengan musibah, ahlul bala, itu derajatnya lebih tinggi. Sampai mereka itu berangan-angan, seandainya aku dulu di dunia dapat musibah, aku rela apabila kulitku dipenuhi oleh penyakit. Rela, siap itu. Kenapa? Karena ternyata ya, jadi setelah tahu orang-orang yang akrab dengan musibah itu ternyata derajatnya di sisi Allah itu sangat tinggi. Walaupun kita juga tidak boleh ya minta kepada Allah supaya dapat musibah. Bahkan yang kita minta itu ya mohon agar terhindar dari musibah, terhindar dari bala. Tetapi kalau Allah sudah menghendaki kita dapat musibah, ini kan rahasia Allah, tentu kita harus terima, ridho, sabar. Maka kalau seseorang itu memiliki iman, ketika hidup di dunia saja, iman itu sudah bisa menjadi penyelamat bagi dirinya. Minimal dia tidak akan tidak akan merasa resah, gelisah, galau, susah, tidak akan seperti itu. Tetap tenang, tetap sabar. Ini yang dimaksud penyelamat di dunia. Kemarin saya dapat kisah juga, cerita. Ada seorang pemuda, jangan ikut-ikutan ya, punya prestasi segudang. Saya nggak usah sebutkan prestasinya. Hampir tidak pernah gagal. Dari anak keluarga terpandang, bapaknya punya jabatan, sekolahnya pinter, berprestasi. Hanya karena satu hal, gagal dalam satu hal. Karena sebelumnya tidak pernah gagal, sekali gagal stres. Akhirnya apa yang dilakukan? Bunuh diri. Maka Mas Asep jangan takut gagal. Ditolak satu kali, tenang.
Jika terpaksa gagal, apa namanya, bangkit kembali dan cari akal. Jika terpaksa jatuh, kembali berdiri dan jangan mengeluh. Gitu ya Mas Asep. Jadi orang yang memiliki iman itu dalam kehidupan dunia saja sudah bisa menjadi penyelamat dia. Kalau tadi ada yang bunuh diri hanya karena gagal satu kali, itu karena tidak punya iman. Nauzubillah min dzalik. Fase yang kedua adalah ketika di alam barzakh. Apa alam barzakh? Alam kubur, yang merupakan gerbang pertama untuk menuju alam akhirat. Yang bisa menyelamatkan seseorang di alam kubur itu juga iman. Yang bisa membuat kuburannya lapang itu juga karena iman. Yang bisa membuat mereka merasakan kenikmatan ketika di alam kubur pada masa penantian itu juga karena iman. Kalau seseorang ketika di alam kubur dia telah merasakan kenikmatan, itu berarti merupakan sinyal bahwa di akhirat nanti setelah terjadi kiamat dia juga akan memperoleh kenikmatan. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu bisa menjadi penyelamat kita pada 3 fase kehidupan sekaligus. Yang pertama ketika di alam dunia, yang kedua ketika di alam barzakh, alam kubur, dan yang ketiga ketika di alam akhirat. Makanya iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Dan sejatinya iman kepada Allah itu merupakan kunci sukses kehidupan. Ini yang harus kita camkan. Iman kepada Allah itu merupakan kunci sukses kehidupan. Oleh karenanya iman itu perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita pertahankan. Cara mensyukuri nikmat iman itu adalah dengan merawatnya, dengan menjaganya. Jangan sampai iman itu lepas. Jangan sampai iman itu lepas. Ma'asyar muslimin arsyadakumullah, pertanyaannya adalah kenapa iman itu harus kita jaga? Kalau tadi misalkan Mas Asep punya HP, kenapa HP-nya harus dijaga? Agar tidak hilang. Apalagi? Agar tidak rusak dan lain-lain. Yang enak kan gitu, dan lain-lain. Kenapa iman harus kita jaga? Agar tidak hilang. Kita sering dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang.
Dan iman itu seperti pakaian. Pakaian itu kan bisa lusuh, bisa usang, bisa robek atau sobek. Iman laksana pakaian. Kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa iman harus kita jaga? Kenapa iman harus kita jaga? Jawabannya sebetulnya sangat sederhana. Saya coba memberikan jawaban dari sisi yang lain. Coba sebelum saya jawab, sebelum saya jelaskan, kenapa iman harus kita jaga? Kalau HP tadi, 1, agar tidak hilang, 2, dan lain-lain ya. Sekarang iman, kenapa harus kita jaga? Agar tidak goyang. Oke. 2. Jadi kalau agar tidak goyang itu lebih pasnya ya, iman itu harus kita pupuk itu. Harus kita pupuk ya, agar tidak goyang, agar bisa tumbuh subur. Jamaah talim arsyadakumullah, kenapa iman harus kita jaga? Sebetulnya jawabannya sangat sederhana. Kita semua sebetulnya sudah tahu, hanya belum dong gitu loh. Sudah hafal surat Al-Asr? Sudah? Sudah ya? Mas Asep sudah? Sudah ya? Jawabannya sebetulnya ada dalam surat Al-Asr. Coba kita lihat ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa, wal asr, demi masa, demi waktu. Ini tolong dicermati surat yang sangat pendek. Kita hafal tapi kadang kandungannya, maksudnya itu kita lewati. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, lafi khusr, berada dalam kerugian. Kita perhatikan kalimatnya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kita ini manusia atau bukan? Manusia. Ini Allah menyebutkan lafaz yang umum, manusia. Artinya berlaku untuk orang mukmin maupun orang kafir. Allah menggunakan kata inna, sesungguhnya. Ada nun takkid di situ, penyangatan, inna. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Seseorang kalau dengar kata rugi, itu biasanya yang terbayang di benaknya itu apa, Pak? Sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan? Dengar kata rugi saja itu loh. Sesuatu yang mengenakkan atau menyusahkan ya. Tapi kalau dengar kata untung, senang. Tabiat manusia. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya, kenapa kita harus menjaga iman agar kita tidak rugi?
Masyarul muslimin arasyadakumullah. Saya ingatkan kembali, kita ini manusia pasti akan mengalami salah satu daripada 4 keadaan. Saya ulangi, kita ini pasti akan mengalami salah satu dari 4 keadaan. Yang pertama, untung dunia, untung akhirat. Ini yang kita harapkan. Yang kedua, kita mulai dari kata untung saja. Untung dunia, rugi akhirat. Untungnya ada. Ada yang mau? Gak mau? Benar. Yang ketiga, rugi dunia, untung akhirat. Mau? Nggak mau juga? Yang keempat, rugi dunia, rugi akhirat. Ente-entean. Jadi manusia yang paling sengsara ini ya, udah di dunia melarat, sakit-sakitan, pincang sisan, tesek irungnya, tapi nggak punya iman, sesat sekalian. Akhirat masuk neraka, rugi dunia, rugi akhirat. Tentunya kan kita ingin yang pertama, untung dunia, untung akhirat. Minimal yang ketiga, rugi dunia, untung akhirat. Ini untuk orang yang akrab dengan musibah tadi. Kalau dia sabar, ternyata Allah akan memberikan keistimewaan kepada dia, diangkat derajatnya, ditempatkan di tempat yang tinggi. Setiap manusia pasti akan mengalami salah satu dari 4 keadaan tadi. Ini terkait dengan 4 nasib manusia. Mudah-mudahan kita, khususnya yang hadir di sini, juga keluarga kita, ya, keluarga kita khususnya itu bisa tergolong yang pertama, untung dunia, untung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, kenapa kita harus menjaga iman? Kenapa kita harus mempertahankan iman kita agar tidak rugi? Siapa yang tidak rugi? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihat. Mereka yang beramal soleh. Amal soleh ini merupakan bukti dari keimanan. Bapak ibu kalau tidak punya iman mustahil siap berpayah-payah melonggarkan waktu, menahan kantuk, hadir di sini. Mustahil. Allah hadirkan kita di sini itu karena iman. Maka syukurilah. Kalau ini kita syukuri, maka insya Allah Allah akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang lain kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa tawasau bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Ini yang tidak rugi. Tawasau bil haqq. Ini dalam rangka tawasau bil haqq. Majelis ini dalam rangka tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran al-haqq. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran.
Sehingga kalau ada barangkali keluarga kita, tetangga kita, kenalan kita dapat musibah, hendaknya kita hibur. Ada yang meninggal mendahului kita, kita datang untuk takziah, menghibur. Jadi siapa yang tidak rugi? Yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga yang saling menasihati dalam kebenaran, dan empat yang saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Surat yang pendek ada berapa ayat? Wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berapa ayat? 3 ayat. Surat yang pendek tetapi kandungannya sangat dalam, sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat yang lain kecuali hanya satu surat ini saja, surat Al-Asr, niscaya sudah cukup sebagai hujjah bagi manusia. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena begitu luasnya, begitu dalamnya kandungan yang terdapat dalam surat Al-Asr. Maka berdasar surat ini juga kita bisa memahami bahwasanya ada 4 masalah yang wajib dipelajari oleh manusia. Kalau tadi kita jelaskan dari sisi mengapa kita harus menjaga iman, kan? Jawabannya ternyata juga ada dalam surat Al-Asr. Tetapi ternyata juga berdasar surat Al-Asr kita bisa memahami bahwa ada 4 masalah yang wajib dipelajari oleh setiap manusia. Apa? Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah amal. Yang ketiga adalah dakwah. Dan yang keempat adalah sabar. Ini 4 masalah yang wajib kita pelajari. Kita wajib belajar ilmu. Dosa hukumnya kalau kita tidak belajar. Belajar hukumnya wajib. Rasulullah SAW katakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu, belajar itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan kewajiban itu diberlakukan sejak kita lahir hingga mati. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahd. Tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan hingga liang lahat. Maka tidak ada kata pensiun dalam menuntut ilmu. Kalau seseorang kerja misalkan sebagai ASN, PSN, itu kan ada istilah pensiun. Tapi dalam menuntut ilmu tidak ada. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu juga merupakan bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah wajib. Kita sering sampaikan, hari ini salah satu kewajiban yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin khususnya adalah kewajiban menuntut ilmu. Ilmu syar'i, maksudnya ilmu agama.
Ini kewajiban yang banyak dilalaikan. Jadi 4 masalah yang wajib dipelajari oleh manusia. Yang pertama, ilmu. Ilmu tentang apa? Yang pertama, ilmu tentang Allah. Kenapa? Karena ilmu dasar yang wajib kita pelajari itu ada 3. Yang pertama, ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita perlu kenal dengan Allah. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini sudah kenal belum dengan Allah? Sudah. Sudah pernah kenalan ya? Insya Allah. Kapan Pak? Setiap hari. Ya, secara tidak langsung tanpa kita sadari kan sebenarnya kita sudah kenalan sejak awal, bahkan sejak dilahirkan, bahkan sejak di alam rahim. Hadirnya kita di sini sebagai bukti kita sudah kenal dengan Allah. Cuman kadang-kadang kan kita nggak sadar, nggak terasa. Kenapa nggak terasa? Karena kita nggak ngerti ilmunya. Cara mengenal Allah yang pas, yang semestinya itu seperti apa? Kalau sampai nggak terasa ya, kita jadinya kenal dengan Allah tapi nggak terasa, nggak merasa kenal, itu bahaya Pak. Ibadahnya dipastikan nggak bisa serius, nggak bisa tenanan, nggak bisa istiqomah. Kadang hadir di pengajian hanya sekedar ikut-ikutan. Kenapa? Cara mengenal Allahnya salah. Maka bagaimana cara mengenal Allah, itu kita juga harus tahu ilmunya. Masyarul muslimin arhamatullah. Cara mengenal Allah sebetulnya sangat sederhana. Apa? Yang pertama, melalui ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam semesta. Contoh mudah, tapi nggak usah saya ceritakan. Sudah pernah saya ceritakan kisah Nabi Ibrahim, pencariannya terhadap Allah. Apa? Malam pertama apa? Ketemu bulan atau bintang? Bintang. Yang kedua bulan, yang ketiga matahari, dan seterusnya ya. Akhirnya kan dia sampai pada sebuah kesimpulan, Tuhan itu nggak mungkin tenggelam, Tuhan itu nggak mungkin hilang. Berarti Tuhanku adalah yang menciptakan ini semua. Ini kan ayat kauniyah mampu menghantarkan Nabi Ibrahim kepada menemukan Tuhannya. Ini lewat ayat kauniyah. Itu salah satu contoh. Yang kedua, melalui ayat-ayat qauliyah atau Qur'aniyah. Maka akrablah dengan Al-Quran. Masya Allah, Ustadz Anas telaten, sabar ya, membina, membimbing mbah-mbah yang di sini. Teruskan Mbah ya, teruskan. Mumpung masih diberi kesempatan hidup. Jangan takut salah ketika baca. Selama kita masih memposisikan diri sebagai seorang yang belajar, salah itu nggak masalah. Tetap berpahala. Iya, walaupun bacanya gorotal-geratul kan tetap berpahala. Gorotal 1, geratul 1, 2 malahan. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Semangat kita belajar, niat baik kita untuk belajar itu kan sudah pahala. Jadi jangan sampai di sisa-sisa waktu kita, di akhir waktu kita yang masih tersisa, itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat, Rasulullah SAW katakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda kebagusan keislaman